kok dia di sini, kata saya tahu itu bang, dia apa sih, penghuni rumah lama saya. Oh, jadi yang penghuni yang Teteh tempatin rumah pohon mangga itu, Iya, dia ngikutin Teteh sampai Teteh pindah ke Cibitung. iya. Ada pohon sukun gede bang, Mm-mm. isinya genderuwo. Ya, isinya genderuwo, matanya merah bang, bener, kukunya gede banget, kukunya bang, tajam-tajam. Mm-mm. Saya ngeliat, saya bisa ngeliat karena ada dia bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel HG. Malam ini saya sudah kedatangan narasumber yang mau berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Teh Dini. Waalaikumsalam. Nah, Teh Dini ini kan punya cerita pengalaman hidupnya ya Teh. Ya, Bisa nggak Teh diceritain kisi-kisinya sedikit Teh? ya bang, dulu saya tinggal di rumah gubuk. Mm-mm. Di rumah gubuk itu punya orang, Mm-mm. ada orang. Mm-mm. Saya digusur lah, suruh Mm-mm. pindah. Akhirnya saya pindah ke rumah terbengkalai. Mm-mm. Rumah terbengkalai itu punya pohon mangga Mm-mm. besar. Mm-mm. Nah, di situ banyak penghuninya, Bang. Oke, ditahan dulu ceritanya Teh ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengen tahu cerita lengkap dari Teh Dini, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Kayaknya bikin bulu mata merinding nih teman-teman. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber bisa DM ke Instagram Hendrik Gimanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantumnya di bawah ini nih. Sebelum videonya kita putar, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini nih. Ada doa apa buat Bapak? Buat mata Bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat kami. Oke, jadi ini bisa diceritain dari awal sampai akhir Teh. Silakan Teteh ceritain. Ya, Bang. Awalnya saya ditampakin itu, saya sering pulang malam. Mm-mm. Di rumah mangga itu benar-benar rumah terbengkalai puluhan tahun. Mm-mm. Keluarga saya nempatin ngebersihin rumah itu. Nah, di situ saya lagi badar-badarnya, Bang. Saya Mm-mm. pulang malam, kadang saya nggak pulang. Maaf Teh, kita potong dulu ya. Itu di Ya, tahun berapa Teh? tahun 2018. Oke, lanjut Teh. Saya masih sekolah Mm-mm. dasar. Saya lagi badar-badarnya. Terus saya inget waktu itu saya pulang malam, Mm-mm. karena pintu depan dikunci, saya lewatlah pintu samping. Mm-mm. Lewat pintu samping itu, saya ditampakin satu nenek-nenek, Bang. Mukanya keriput, ngototin saya. Mau nggak mau saya harus ngelewatin lorong itu. Karena saya mau pulang. Jadi posisi rumah Teteh seperti apa tuh Teh keadaan itu Teh? Jadi pokoknya dia ada pintu depan, Mm-mm. pohon mangga depan, pohon mangga gede banget Bang. Di depan rumah Teteh Iya, ada pohon mangga iya, gede. gede banget. Mm. Terus ada pintu sampingnya, Mm-mm. lumayan serem juga Bang. Mm. Banyak barang-barang di situ, belum terlalu dibersihin lah Bang. Masih kotor gitu ya Iya. Teh. Saya pulang dari situ, saya dipototin. Saya nunduk aja Bang, lewat nunduk, karena saya takut. Selesai saya masuk. Nah, karena mungkin saya biasa aja ya Bang, saya takut tapi biasa aja. Saya pulang malam lagi. Itu hari kedua Teh? Enggak Bang, jadi itu saya pas nampakin saya nggak main-main. Lumayan nggak main-main tuh Bang. Seminggu lebih saya main. Saya ditampakin lagi Bang, cewek lagi nangkring. Saya kaget. Mau saya teriak. Mau saya teriak tapi nanti ganggu keluarga saya. Akhirnya saya kabur aja langsung.
masuk, Oh, dia nangkring. ketok-ketok. Iya. Dia nangkring kayak di pohon apa di mana itu teh? Iya di pohon bang, kan pohonnya segi. Begini pokoknya bang, nangkring tuh dia di tengah. Saya ketok-ketok, rumah saya dibuka nama abang saya yang lagi tidur. Langsung saya masuk udah. Tapi kayak saya masuk kayak orang ketakutan habis di luar aja, kayak nggak ngeliat begituan. Berarti orang rumah nggak tahu Teteh habis ngeliat ya? Iya nggak tahu. Nah jadi terus saya di kamar nih bang. Kakak saya kan di kamar berdua sama kakak saya. Kakak saya kerja, dia biasa pulang malam juga bang. Sekitaran jam berapa tuh teh? Jam 1:30 lah. Oke. Dan saya pulang jam 12. Saya tidur sendirian di kasur. Gak lama kok ada suara nangis. Saya kira kan adik saya kan bang ya. Saya ngintip keluar, adik saya ke ruang tengah. Enggak ada yang nangis. Tapi ini suara nangis cewek bang. Akhirnya saya buka kan ada jendela kamar saya ada jendelanya kan. Saya buka nggak ada orang, tapi ada suaranya nangis bang. Nah dari situ saya ketakutan bang sama suara nangis itu. Soalnya saya terus-terusan gitu bang, dihantuin sama suara itu. Habis itu pokoknya saya dihantuin terus. Nah pokoknya saya dihantuin sama tiga makhluk lah bang. Yang Teteh lihat yang 3 makhluk itu seperti apa tuh teh? Ya yang satu cewek, yang satu nenek-nenek juga, cewek juga nenek-nenek. Yang satunya tuyul bang. Ya saya pernah ngeliat tuyul di kamar orang tua saya. Di dalam kamarnya teh? Iya. Oke. Jadi merinding nih teh. Iya. Lanjut teh. Saya nggak ngubris bang, dia ngapain kamar orang tua saya kan emang ada simpanan bapak saya lah ya, dompetnya. Saya liatin aja bang, mungkin dia ngerasa kali ya bang ada yang ngeliatin, kabur bang, dia nembus teh. Iya nembus pas ngeliat enggak langsung ke saya, langsung nembus ke tembok. Oh jadi mungkin dia ngeliat Teteh juga ngeliat dia langsung kabur. Tapi dia nggak ngeliat saya, tapi dia ngerasa kayak ada orang, kayak ada manusia. Langsung dia kabur. Iya kabur. Oke. Nah, saya di situ udah ngomong sama orang tua saya bang kalau saya lihat. Tapi saya nggak ngeliat yang 2 makhluk ini nih. Sampai akhirnya saya pindah ke, ada abang saya beli rumah, saya pindah ke daerah Cibitung. Saya pindah ke sana. Nggak, pokoknya di sana juga saya nemenin orang tua saya yang cewek. Hari pertama saya ke sana bang, buset bang, ada pintu yang didobrak-dobrak, ada yang tengah malamnya penyapu bang. Di situ saya ngomong sama mama saya, mak itu kayaknya ada orang nyapu mak, pintu juga kayaknya didobrak-dobrak, gimana nih mak, kita berdua doang. Mama saya, udah diemin aja, nggak usah digubris, kata mama saya gitu. Jadi Teteh awalnya ninggalin rumah yang terbangala itu kan Teteh kan diganggu ya. Kayak nenek-nenek, terus yang satu semacam tuyul sama satu lagi kan. Nah Teteh ninggalin rumah itu kurang lebihnya berapa lama teh? Sekitar 5 tahunan kali bang. 5 tahunan. Nah kan Teteh pindah nih ke daerah tadi Teteh bilang daerah apa? Cibitung ya teh. Nah daerah Cibitung itu Teteh tetap masih diganggu. Diganggunya sama makhluk lain dulu bang. Oke. Ya makhluk lain dulu, makhluk mungkin daerah situ kali ya bang ya. Saya nggak tahu. Tapi pokoknya saya ditampakin mulu. Jadi di sana tuh masih sawah-sawah bang, banyak pohon pisang. Pokoknya saya pernah ngeliat ada yang terbang lah bang. Jadi saya ngeliat, jadi kalau malam saya kan nongkrong nih di depan rumah nih sama mama saya. Mungkin mama saya nggak kali, saya ngeliat, wih terbang nih. Aduh saya ngeri kan, mau masuk juga ngeri. Posisi cuma berdua sama orang tua? Iya, itu posisi masih berdua bang. Di dalam rumah juga masih takut, soalnya belakang rumah belum terlalu dibenerin bang, masih gelap. Belum terlalu dibenerin, masih gelap. Di kamar mandi juga masih gelap, kadang saya minta dianterin mama saya. Mama saya minta dianterin saya gitu bang. Gak lama saya tinggal sebulanan, akhirnya dibenerin. Nah saya nempatin nih bang, satu kamar. Jadi
mama saya sama saya pisah kamar kan, Mm-mm. karena udah berani. Saya di kamar, ada lemari gede. Nah, lemari gede itu ternyata dihuni, Bang. Oke, kira-kira berapa kamar teh di dalam rumah yang teteh baru ditempatin di Ada daerah dua, Cibitung? ada Oke, dua, oke. Bang. Mm-mm. Dua. Nah, lemari itu dibawa ke Cibitung. Mm-mm. Saya baru ngeh, kok itu ada kaki, Bang. Saya lihat. Mm-mm. Kakinya di mana tuh teh adanya teh? Ya, dia lagi kayak duduk gitu, Bang. Pas di dekat lemari itu. Iya, Mm-mm. dia duduknya kan karena itu lemarinya deket banget sama atap ya, Bang. Oke. Jadi dia duduk sambil kayak tiduran gitu, Bang. Mm-mm. Pokoknya kelihatan semua. Mm. Mungkin badannya nggak kelihatan, Bang. Saya ngeliat banget itu kakinya putih, Mm-mm. putih banget. Terus, kok dia di sini? Kata saya. Saya tahu itu, Bang. Mm-mm. Dia apa sih penghuni rumah lama saya. Oh, jadi yang penghuni yang teteh tempatin rumah pohon mangga itu Ya, dia ngikutin teteh sampai teteh pindah ke Cibitung. ya. Oke, lanjut teh. Dia ikutin saya. Terus, mungkin dia habis nampakin saya kan. Mm-mm. Dia nindihin saya, Bang. Oke. Nindihin saya. Pokoknya dia kayak hampir Mm-mm. mau nyekek saya. Oh, dia teteh merasa badannya kayak ada yang nindiin. Iya. Mm-mm. Setiap malam karena kan saya orangnya susah tidur malam ya, Bang, ya. Saya pokoknya kadang saya ditampakin. Mm-mm. Kalau mau tidur saya ditindihin, Bang. Mm-mm. Lumayan lama tuh saya ditindihin. Akhirnya saya sadar, saya teriak. Teriak tapi kayak teriak biasa aja gitu, Bang. Belum terlalu yang kenceng-kenceng tuh. Mm-mm. Saya ngomong sama mama saya besoknya, "Ma, kok ini diikutin nih, Ma. Ditindihin. Hampir mau dicekik juga." Mama saya belum percaya sih tuh, Bang. Masa diikutin, kata mama saya gitu kan. Tapi posisi tetap masih berdua ya teh. Iya, masih berdua. Mm-mm. Pokoknya saya masih ditindih-tindihin. Saudara saya pada datang, adik-adik saya. Mm-mm. Nginep. Tinggal bareng, nemenin saya sama mama saya karena mungkin kalau berdua takutan kali ya, Bang, ya. Mohon maaf teh, ke berapa saudara teh tinggal? Kalau yang di mana? Kan teteh kan dari pohon mangga itu kan teteh awalnya rame-rame ya. Iya, Terus teteh pindah ke Cibitung. iya. Nah, nanti teteh berapa keluarga teh? Yang ikut ke Cibitung Mm-mm. itu 5 sama saya. 5. Ya, jadi adik-adik saya kan 3 Mm-mm. sama saya. Terus adik-adik saya mungkin ngerasa juga kali ada yang aneh kali ya. Mm-mm. Tengah malam ada yang nyapu. Subuh-subuh, Bang. Siapa yang Iya, nyapu? Dan di situ perumahannya masih sepi, Bang. masih sepi ya. Masih sepi banget. Penghuninya masih masih keluarga saya sama satu doang. Siapa yang mau nyapu, Bang? Mm-mm. Subuh-subuh. Berarti penghuninya baru 2 orang sama teteh ya di tempat Iya, ini. iya. Oke. Cuma dua pintu Mm-mm. yang nempatin. Mm-mm. Saya inget banget tuh. Siang-siang juga, Bang. Saya pernah ditindihin, jadi mama saya jualan, Bang. Oke, siang-siang juga teteh diganggu. Iya. Mm-mm. Mama saya kan jualan. Saya bantuin dari subuh. Mungkin saya kecapean ya. Saya tidur lah tuh siang-siang. Saya tidur sampai sore kan, Bang. Sampai mau maghrib lah, Bang, katanya. Saya masih tidur. Nah, saya pengen bangun. Cuma kayak ada yang nahan. Nah, nahannya itu beda, Bang. Biasanya kalau nahan itu dingin. Nah, ini panas, Bang. Mm-mm. Saya berontak lah, Bang. Kalau yang dingin-dingin saya nggak berontak. Nah, ini panas, Bang. Panas di dada teteh gitu. Saya kayak dipegangin, Bang. Oh, jadi tangan sama kaki apa Iya. tangannya dipegangin Iya, gitu. dipegangin. Oke. Mulut nggak bisa ngomong. Mm-mm. Akhirnya saya dengar kali ya. Orang masuk ke kamar mandi. Mm-mm. Saya berusaha, Bang. Saya berusaha. Akhirnya saya lepas. Nggak lama 10 menitan dah. Saya berantem sama energi itu ya. Mm-mm. Terus saya dengar nih mama saya keluar sambil ngomong sama adik saya kan. Mm-mm. Nah dari situ, Bang, saya langsung teriak gitu. Mama saya langsung nyamperin saya. Mm-mm. Kenapa Dini? Tanya kan. Mm-mm. Biasa mah ini ketindihan. Sama saya ngomong, makanya kalau maghrib jangan tidur. Katanya gitu, Bang. Iya sih, saya salah juga. Teteh Karena maghrib tidur. iya, nggak bangun. Mm-mm.
Dari situ saya ngerasa kalau maghrib saya nggak boleh tidur. Pokoknya dari bantuin mama saya nggak tidur. Pokoknya saya tidur siang sebentar paling. Ke mama saya lagi. Nah, pernah malam puncaknya bang, saya mau keluar kencing. Ternyata adik saya bang, kakinya lagi dijilat. Astaga. Serius teh? Iya, Itu teteh yang lihat sendiri. lihat Itu bentuknya apa teh makhluk itu? perempuan bang. Mungkin dia lagi kekurangan energi kali ya. Yang dijilat, maaf teh, adanya teteh perempuan apa laki teh? Laki-laki, karena adik saya laki-laki semua. Oke. Kakinya dijilat, tapi dijilatnya tuh telapak kakinya bang. Oh. Saya lihat banget. Saya mau keluar, dia lagi jilat. Kata saya, astagfirullahaladzim gitu ya. Saya mau bangunin, tapi saya takut bang. Saya takut. Akhirnya saya masuk lagi ke kamar kan. Terus dari kamar saya ngomong sendiri nih. Apa saya Halusinasi? enggak bang, enggak. Apa saya karena saya udah tahu bang, itu nggak mungkin halusinasi bang. Tapi bener Pak, tadi nggak halusinasi itu ya, bener nggak ngimpi nggak apa ya? Enggak. Asli real ngelihat. Iya, karena karena saya udah ngerasa, udah sering ditampakin, nggak mungkin saya halusinasi. Apa saya tegur aja, maksudnya saya suruh pergi gitu bang. Saya beraniin, tapi saya takut juga. Akhirnya saya beraniin, mau ngusir loh bang. Katanya dia udah nggak ada. Saya ngecek kaki adik saya, tapi nggak apa-apa. Takutnya kan kenapa-napa ya bang, namanya diusik gitu bang. Iya. Tapi teteh di situ bisa ngelihat teteh. Teteh nggak. Saya nggak bisa ngeliat bang. Mungkin dia yang nampakin diri ke saya. Saya nggak bisa ngeliat. Oke. Ya perasaan teteh kan diliatin sesosok itu, teteh ada takut, ada berani juga ya teh ya. Oke, nah setelah itu teh kan teteh dia yang lihat, teteh mau tadi kan mau negur, dia kabur nih kata teteh kan, pergi kan ya. Nah terus lanjutannya gimana tuh teh? Besoknya paginya bang, saya ngeliat adik kaki saya tuh agak memar. Agak memar, mungkin dia telapak kakinya dia mungkin dia nggak bang, nggak ngerasa sakit, tapi emang memar kayak biru gitu ya teh. Iya. Memarnya cuma sedikit doang, kecil, karena dia telapak kaki. Mungkin dia agak sedikit ngehisap sedikit area atas kali ya. Mungkin saya juga pernah dengar ya teh, kalau dijilat sama gituan bisa biru gitu kan. Nah mungkin saya pernah dengar teh. Oke, lanjut teh. Tapi dia nggak kenapa-napa bang, mungkin dia nggak ngerasa kan. Saya diemin tuh. Terus saya pernah ngomong sore, saya keceplosan bang, itu kaki lo kenapa biru? Dia sih bilangnya kayak abis main futsal bang. Dia ngomongnya begitu? Iya. Kapan lu main futsal, kata saya kan. Kemarin. Kok birunya baru sekarang, kata saya gitu. Padahal dia tahu ya. Iya. Gak tahu kata dia gitu. Orang gua abis main futsal, gue sih nggak ngerasa sakit, kata dia gitu. Tapi ini biru tiba-tiba, kata dia. Ya udahlah, saya lupain aja, biarin aja, dia nggak usah tahu bang urusan itu. Pernah saya lagi tidur, saya dimimpin bang. Dia cerita nangis-nangis ke saya. Adanya teteh? Bukan, wanita itu, cewek itu. Yang jilat kaki adanya teteh itu? Iya, yang ngikutin saya. Oke. Dia cerita ke saya, dia nangis-nangis ke saya. Ternyata dia tuh mau curhat bang ke saya. Dia ngikutin, dia nggak mau niat jahat bang ke saya bang. Oke teh. Dia cerita ke saya, katanya dia itu noni Belanda bang. Dia disiksa sama kaumnya sendiri bang, sama orang Belandanya sendiri. Dia disiksa, katanya dia dipaksa ngelayanin. Akhirnya dia badannya di belek bang, bukan belek, apa sih, disesek gitu bang. Karena dia nggak mau ngelayanin lagi. Dia disesek, ditendang-tendang, pokoknya dia bang disiksa. Dia nangis-nangis ke saya, katanya, kenapa saya yang disiksa, kenapa saya yang dibunuh, padahal mereka yang nindas saya, kata dia gitu. Nah di situ saya bingung, lah kenapa dia cerita ke saya emang bisa bantu ya bang? Kan nggak bisa bantu.
Dia bilang dia udah lama tinggal di rumah pohon mangga itu. Oke, yang pertama Teteh Iya, tempatin. udah lama dia di pohon mangga itu, udah lama bang. Sebelum ada nenek-nenek kan saya, namanya di mimpi kan mungkin saya bertanya-tanya ya bang ya, bisa komunikasi. Saya bertanya, kenapa kamu ganggu saya? Terus saya nanya itu yang lain di situ, nenek-nenek siapa? Dia bilang dia nggak kenal bang. Dia nggak akrab karena bentrok, kata dia. Bentrok, yang nenek-nenek itu jahat bang, kata dia. Kata si Noni Belanda ini. Iya. Oke. Jahat. Dia mau nyelakain kamu, tapi ada aku, kata dia gitu. Oh, dia curhatnya sama Teteh, dia dibantu Teteh bener. Iya, bantu saya. Kan waktu saya pernah bilang, saya ditampakin dia bang. Pas lagi saya pulang malam itu, saya diprototin bang, bener-bener diprototin. Oh, yang Teteh pertama di pohon mangga itu ya, tadi Teteh cerita ya? Iya, saya diprototin bener-bener. Saya ketakutan bang itu. Tapi saya punya jiwa keberanian. Gak tahu dari mana bang, mungkin dari yang nolongin saya itu. Oh, yang melototin Teteh ini si Noni Belanda ini. Bukan, nenek-nenek. Oh, nenek-nenek itu Nah, iya, yang nolongin saya itu yang dari belakang. Nah, itu ya, si cewek itu. Saya di situ terima kasih lah ya bang ya. Iya, terima kasih sudah bantu saya. Kata saya begitu. Terus dia bilang, kamu bisa nggak bantu saya? Kata dia. Iya, sempurnain saya. Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Saya aja nggak tahu jenazah kamu di mana. Terus dia bilang, kamu kirim saja doa ke saya. Tapi kan saya gimana ya bang? Saya nggak terlalu bisa lah bang baca gitu. Mungkin kalau Fatihah saya bisa, kalau Yasin gitu mungkin saya agak gimana gitu ya bang. Terus saya komunikasi lagi, saya agak lupa ya bang, mungkin komunikasinya saya agak lupa. Pokoknya di situ banyak percakapan. Akhirnya dia pamit, dia bilang kagak mau nampakin lagi ke Teteh. Iya. Saya sih ya nggak apa-apa. Saya ngerasa diganggu, tapi nggak apa-apa. Kalau buat kebaikan nggak jahat gitu bang, nggak apa-apa. Saya sempat nanya, kamu ngapain jilat kaki adik saya? Ya bener bang, ternyata habis main futsal. Ya, ternyata dia nyembuhin bang. Oh, mungkin habis main futsal jatuh apa gimana, disembuhin sama makhluk itu ya teh? Iya. Oke teh, oke. Mungkin dia disembuhin. Emang mungkin kata dia tuh emang mau besoknya, kata dia mau memar nih kaki. Dia sembuhin makanya bang, dia jilat. Makanya pas saya lihat itu memarnya sedikit bang. Sedikit. Saya terima kasih. Dia udah tuh lama-lama kayak ngilang gitu, kayak asap lah bang. Kayak asap. Nggak lama, pokoknya abis dari situ saya sadar minum. Ternyata mama saya melek kan, lagi nyiangin buat dagang. Ternyata itu udah subuh bang, udah 4:30. Ternyata saya tidur lama banget ini. Dari jam 8 saya tidur. Orang tua Teteh dagang kalau subuh ya teh? Nyiapin apa sih, dagangan bang. Nyiangin. Mama saya kan biasanya bangun duluan, tapi dia nggak pernah takut deh bang ya. Padahal dia kompor nih bang, kompor di luar bang, masak di luar. Sedangkan anak-anaknya pada di dalam. Pada tidur. Jadi orang tua Teteh sendirian? Iya, ngerjain. Kadang dia manggil saya kalau misalnya udah agak beresan bang, dia manggil saya. Terus saya ngeliat di pohon, pokoknya mama saya kan jualan, ada pohon ceri. Nah di pohon ceri itu bang, isinya benar-benar cewek semua bang. Di pohon ceri ada sesosok wanita semua situ teh? Banyak ya bang. Dia pernah bentrok bang sama yang ngikutin saya. Makanya sempat dia nggak datang ke saya. Yang ngikutin saya sempat nggak datang karena bentrok. Jangan bentroknya dengan gimana nih teh? Jadi yang saya kan pernah malam-malam bang ke warung mama saya. Ternyata dia ngikut. Yang Noni Belanda ini? Iya, ngikut saya. Nah dari situ bang bentrok bang. Dari situ bentrok, nggak lama. Pokoknya dia bentrok.
dari situ juga dia nggak ngikutin saya, dia hilang, nggak tahu kemana. Mungkin dia apa sih ya, banyakin ilmu kali ya, Oke. biar kuat gitu, biar nggak terlalu lemah, karena di situ rame banget bang katanya. Oh, mungkin Rame. di bawah, di atasan dia semua kali ya. Iya, Dia di bawahannya gitu. iya, karena dulu katanya di sawah-sawah itu tuh isinya hutan, Oke. hutan bang. Makanya di situ lebih kuat. Jadi Teddy ini nih bisa melihat makhluk-makhluk juga ya Teh. Kalau ada dia bang. Kalau ada sih no, di Belanda itu Teh. Iya, Jadi kalau ada Teteh dia. bisa ngelihat isi di dalam rumah apa di pohon tersebut Teteh bisa melihat ada sesosok gitu Teh. Iya. Kalau ada dia saya bisa ngeliat. Tapi kalau nggak ada dia saya udah kayak biasa aja bang. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol banyak juga ya Teh. Iya. Teteh udah cerita tentang pengalaman hidup Teteh. Iya. Bahkan Teteh sudah berteman sama sesosok di Belanda itu ya Teh. Iya. Bahkan dia nggak pernah nyakin. Nah, tadi kan Teteh bilang Teteh suka di dalam kamar, suka ditutup di dalam kamar itu, kata Teteh nggak pernah keluar. Itu lagi apa Teteh di dalam? Saya tiduran aja bang. Kadang ya main HP. Kadang tiduran bengong-bengong abang, lama-lama kan ketiduran saya. Udah saya tidur, pokoknya saya kalau dulu saya tidur lama banget bang, nggak bisa diganggu. Jadi Teteh kalau misalnya udah di dalam kamar ditutup, Teteh udah nggak mau diganggu. Iya. Tetap di dalam kamar itu Teteh nggak keluar-keluar. Walaupun saya ketindihan, semuanya pada nggak tahu. Nggak tahu. Si sosok si noni Belanda itu tetap ada di samping Teteh. Iya. Tapi bang, dia yang nemenin saya, dia yang juga ngekek saya. Saya nggak tahu, mungkin dia marah. Saya nggak tahu ya bang, dia marah kenapa. Mungkin dia marah, makanya dia ngekek saya. Oke. Tadi kan dibilang gini deh, gue pengen lu nyempurnain gue, kata si sosok itu kan Teh. Iya. Terus dengan cara apa kata Teteh kan? Iya. Sedangkan jasad lu gue nggak tahu kata Teteh gitu. Gue pengen lu doain, mungkin itu kali Teh. Dia pengen didoain Teh sama ya dengan di Al-Fatihah Teh. Mungkin Teteh bilang gue nggak ngerti, gue nggak bisa dengan caranya gimana. Nah itu intinya dia pengen didoain, pengen disempurnain Teh, seperti itu. Mungkin dia marah bisa yang tadi Teteh bilang kok bisa gitu, padahal Teteh kan temen sama dia, kok dia bisa mau. Iya bang. Maaf ya bang, saya potong. Oke. Karena dia tidak menyantumkan nama, jadi saya tidak bisa, walaupun saya kenal, tapi saya nggak tahu namanya bang. Oke. Jadi dia nggak ngasih tahu kalau Teteh namanya. Nggak tahu. Saya nggak dikasih tahu. Jadi saya bilang saya nggak bisa, karena dia nggak ngasih tahu saya. Saya nggak nanya juga bang. Nggak nanya namanya siapa gitu. Iya. Mungkin dari situ dia nggak tahu sih bang ya. Mungkin dari situ dia marah apa gimana. Pokoknya dari dia yang mimpin saya, dia sempat nyekek saya. Pokoknya dia nyekek saya ada 3 kalian bang. Nyekek saya. Mungkin dia marah. Tapi Teteh keadaannya nggak teriak, biasa aja di situ. Iya biasa aja. Saya teriak sekali bang. Yang ada mas saya di kamar mandi itu, saya teriak karena itu benar-benar panas banget. Oh itu yang tadi. Iya, mungkin dia marah banget bang sama saya. Saya nggak tahu di situ saya salah apa. Mungkin dia marah banget karena itu benar-benar panas. Biasanya saya ditindihin, ini nggak panas bang, dingin. Oke. Dingin. Badan saya juga ngerasanya dingin, sejuk. Nah ini yang tadi Teteh bilang terakhir itu 3 kalinya panas. Enggak 3 kali bang, 1 kali. Pokoknya 1 kali itu saya panas banget. Bener-bener kayak nggak dicengkram bang, cuma kayak ditahan. Ditahan, cuma rasanya panas. Nggak bisa saya lawan itu. Tapi Teteh nggak sempet komunikasi lagi kenapa dia bisa mau nyelakain Teteh? Iya enggak. Saya nggak nanya itu, karena saya kan dimimpiinnya sekali doang. Dari mimpi itu saya bisa komunikasi sama dia. Udah dari situ doang. Oh, pas Teteh diimpiin baru Teteh bisa bicara dengan dia Teh. Dia awalnya seperti ini, meninggalnya seperti ini. Jadi Teteh tahu semua itu. Nah, dia perginya begitu aja kah? Apa ada omongan ke Teteh? Iya, saya suruh pergi bang. Terus? Karena saya nggak bisa diikutin. Saya takutnya dia nyelakain saya lagi. Karena saya udah ngerasain dicekek itu panas banget bang. Biasanya enggak. Kalau saya enggak ngerasain sakit gitu bang, saya nggak masalah bang, dia ngikutin saya. Tapi pas saya dicekek panas banget itu,
saya ngerasa dia nyakitin saya bang. Terus langsung teteh Iya, saya ngomong langsung sama di dalam kamar, jangan ikutin saya. Saya nggak mau diganggu lagi karena saya pengen pindah bang, pengen pindah ke rumah kakak saya, lanjutin sekolah saya, karena saya sempet tahun nggak sekolah bang, karena corona itu. Ekonomi kan lagi susah-susahnya ya bang ya. Iya betul teh. Saya minta jangan ikutin saya, dia nggak ngikutin saya bang, bener bang. Nggak ngikutin saya nakal lagi bang. Iya, nggak pulang-pulang. Saya nginep di rumah teman saya. Di rumah teman saya itu masih kebun bang, masih kebun. Ada pohon sukun gede bang, isinya genderuwo. Ya, isinya genderuwo, matanya merah bang, bener, kukunya gede banget, kukunya bang, tajam-tajam. Saya bisa ngeliat karena ada dia bang. Oh, dia ngikutin teteh lagi. Ngikutin. Karena dia ngerasa saya lagi kancem sama sesosok genderuwo tersebut. Iya. Dia genderuwonya menggeram bang, kenceng banget dengan geraman suara. Iya, itu saya lagi nungguin teman saya di luar, saya sendirian. Tapi di situ saya nggak takut bang, saya kaget. Kaget kok saya bisa ngeliat lagi gitu. Padahal saya sebelumnya udah normal. Udah normal, nggak bisa ngeliat lagi. Iya, udah normal. Saya itu pokoknya saya nggak lama saya masuk kan, karena agak takutan juga sih bang. Walaupun berani agak takutan. Saya masuk ke dalam. Temen saya bilang, kenapa? Itu ada setan, kata saya gitu kan. Mana ada setan, kata dia gitu kan. Gue udah lama di sini nggak ada setan, kata dia gitu. Nggak percaya lu mah, gue bisa lihat setan, kata saya gitu kan. Saya masuk, nggak berani keluar lagi bang, saya di dalam aja nungguin pagi. Tapi si sosok itu masih ada di tempat teteh? Masih, mungkin dia masih ngikutin saya. Tapi dia jarang nampakin kali bang. Jarang deketin saya, mungkin dia agak jauh biar saya nggak bisa ngeliat sosok. Nah kan teteh tadi bilang teteh pergi ninggalin rumah yang di daerah Cibitung itu ya teteh ke rumah teman nginep. Terus orang tua teteh ditinggalin di sana sendirian? Ada adik-adik saya bang. Tapi posisi emang orang tua kalau pagi dagang ya teh. Kalau saya boleh tahu dagang apa teteh? Jualan nasi uduk sama lontong sayur. Semenjak saya pergi aman bang. Nah jadi semenjak teteh terakhir ditemuin yang Pak tadi bilang itu dong, pas temuin nama sosok gondoruo. Nah nggak taunya si noni Belanda itu masih ngikutin teteh kan. Karena teteh masih bisa ngeliat lagi, teteh kaget dong ya kan. Kan teteh tadinya normal, kok bisa ngeliat lagi, ternyata ada dia. Nah dia ada omongan apa ke teteh? Nggak ada ngomong bang. Saya nggak bisa komunikasi sama dia. Saya komunikasi waktu saya dimimpiin. Oh itu doang sekali? Iya. Saya nggak bisa komunikasi sama makhluk lain juga, saya nggak bisa. Saya cuma nampakin doang. Jadi cuma diliatin doang gitu ya. Nah tadi teteh juga sempat cerita juga nih, kalau teteh ditampakin teteh nggak begitu takut ya kan. Tapi kenapa teteh kalau diketawain teteh bisa takut? Nggak tahu ya bang, mungkin kalau diketawain dia saya terngiang-ngiang. Ingat teteh? Iya, keinget terus. Tapi kalau ditampakin saya bisa langsung lupa bang. Kan bisa langsung lupa. Mungkin keinget tapi nggak keinget terus bang. Kan tapi pasti ada apa ya teh, ibaratnya ada ininya lah, apa tetehnya bisa takut pasti ada sebabnya dong. Bisanya teteh diketawain takut tapi ditampakin enggak, nah kan pasti aneh juga dong. Seharusnya kan kita ditampakin juga lebih takut dong, apalagi kita ditawain gitu. Nah ini teteh ditampakin enggak tapi diketawain takut gitu. Iya bang, saya nggak tahu juga ya bang kenapa itu ya. Sampai saya nggak berani ke kamar mandi bang. Kalau saya udah dengar suara itu. Saya udah, jangan disetel deh bang. Kalau misalkan teteh dengar suara ketawa gitu, teteh saya langsung pergi, langsung kabur. Lari saya bang. Benar. Saya sempat dikerjain sama teman saya. Teman saya dimimpiin. Dimimpiin sama Noni. Oh Noni yang teteh tadi deketin? Iya, dia bilang jangan nakalin saya. Dia bilang jangan nakalin saya. Dia ceritakan bang, gue habis dimimpiin, kata dia gitu kan, sama Kunti, kata dia gitu. Bener lu, emang kenapa? Dia bilang jangan gangguin lu, katanya.
setan lu ya, kata dia gitu. Kagak lah, ya kali gue miara setan, kayak gitu kan. Udahlah, udah dilewat lah bang. Saya nginep lagi bang di rumah dia. Di rumah teman Teteh lagi. Iya, begadang lah bang ceritanya. Begadang, ternyata saya lihat teman saya udah tidur. Saya masih sendiri begadang. Ada yang gimana ya bang? Kayak suara kodok, tapi kayak suara manusia. Gimana sih Teh bisa kayak suara manusia Teh? Jadi dia kayak kodok, suara kodok, tapi kayak ngomong. Saya juga nggak tahu ya bang. Kedengeran Teteh, dia suaranya lagi bicara gitu. Iya, kayak suara gitu, tapi suara kodok. Bicaranya sama Teteh apa sama? Saya nggak tahu bang. Saya nggak tahu karena dia nggak nampakin. Cuma suara Teteh doang. hanya mendengar aja ya. Iya, dan itu dari luar. Dari luar. Saya nggak tahu, mungkin firasat teh. Oh ini dia lagi komunikasi sama sebelah saya kali, sama ngikutin saya. Gitu kali, mungkin dia mau ada nampakin ke saya tapi ditahan. Saya dengar begitu. Suara kodok tapi lagi berbicara. Berbicaranya itu aneh bang, kayak sosok gitu-gitu bang, kayak aneh. Saya juga nggak ngerti ya bang ya. Saya bener bang, itu kenceng banget. Saya bangunin teman saya tuh yang sebelah. Ya, nggak bangun bang. Harus saya keluar ke kamar mamanya teman saya tidur di sana. Pagi-paginya saya ditanya, kenapa kamu tidur di sini? Takutan mah, kata saya gitu kan. Jadi Teteh bareng sama mamanya teman Teteh gitu. Ya, saya udah deket banget sih bang sama teman saya ini. Oke, udah kayak saudara ya Teh. Iya, ya, saudara. Jadi saya nggak dicariin bang, walaupun saya nggak pulang-pulang gitu, karena tahu saya di situ. Ya, jadi orang tua Teteh pun udah tahu ya, udah deket juga, kayak udah saudara kan. Jadi paling nginep di rumah temen ini pasti seperti itu ya kan. Teh, kalau saya boleh tahu nih Teh, maaf ya Teh, si Noni Belanda itu sesosoknya seperti apa sih Teh? Saya pernah ditampakin serem, pernah ditampakinnya cantik. Oke. Ya, cantik. Ya, cantik. Dia seperti manusia. Seperti Noni Belanda. Pakaiannya juga seperti Noni Belanda Teh? Enggak bang, pakaiannya cuma putih. Oh, pakai gaun gitu Teh? Iya. Kalau yang cakep mukanya, pakaiannya bersih bang. Tapi kalau yang serem, kotornya minta ampun bang. Oh, rambutnya panjang. Kukunya panjang, semuanya panjang bang. Oke. Cuman bedanya yang satu bersih, yang satu acak-acakan lah bang. Kalau Teteh lagi ditampakin Noni Belanda, dia cantik ya Teh. Pakaiannya pakaian kayak orang Belanda gitu kan Teh? Saya pernah ditampakin cakep itu cuma 2 bang. Di pohon mangga 1, di rumah Cibitung 1. Oke. Ya. Jadi di rumah Cibitung juga Teteh sering ditampakin, ke rumah teman juga sering ditampakin itu. Nah, pas perginya nih dari rumah teman Teteh kan masih ada ngikutin kan Teh. Teteh nggak tahu kan kalau dia mau ngikutin Teteh lagi kan. Nah, nggak mungkin dia kembali lagi nih karena Teteh kan udah ngusir dia juga. Terus apakah dia pergi begitu aja lagi sama Teteh? Apakah dia masih ngikutin lagi Teh? Sekarang sih udah enggak ya bang. Alhamdulillah udah enggak ngeliat, tapi kayak kalau saya ngerasa masih ada. Enggak, kalau ngerasa ada sesuatu saya merinding bang. Langsung merinding. Langsung merinding Teteh kalau misalkan. Ya udah nggak bisa ngeliat. Kalau berarti dia udah nggak, mungkin Teteh udah nggak pernah, maaf Teteh udah nggak pernah ngeliat dia lagi Teh. Udah enggak. Berarti Teteh selama udah berapa lama, ada sih berapa lama sih Teh kira-kira? Bang, nih pas saya di rumah teman saya itu, saya nggak ditampakin sama dia bang. Saya ditampakin sama makhluk lain. Sama dia enggak, sama yang ngikutin saya enggak. Yang tadi Teteh bilang. Iya, karena udah saya usir kan. Jadi dia nggak nampakin, dia jagain saya di belakang. Oke, mungkin. Tapi mungkin sekarang masih ngikutin Teh. Kalau itu saya nggak tahu bang. Tapi Teteh perasaannya Teteh rasa nih. Kalau saya ngerasa sih, saya kalau ada sesuatu yang serem saya merinding dong bang. Udah gak ditampakin lagi. Oke. Berarti dari pengalaman, wow, jujur ceritanya merinding juga Teh. Bisa sampai ceritanya Teh bisa berkomunikasi dengan makhluk. Dia minta tolong, minta doanya ya kan.
Iya. Di situ yang tadi Teteh bilang sampai sempat mau dicekek karena itulah Teh. Mungkin dia mau minta disempurnakan, dia mau dekat sama Teteh itu Teh. Yang tadi dia minta doanya, minta mau disempurnain. Iya. Karena kan Teteh dia bilang, gue nggak bisa karena Teteh nggak tahu namanya dia juga dong. Iya. Kita kan doain harus tahu namanya dia. Iya. Mungkin dengan nggak tahu namanya juga kita masih bisa doain Teh. Tapi ya saya juga nggak ngerti juga karena Teteh yang berkomunikasi dengan si makhluk tersebut Teteh. Iya. Singkat cerita kan tadi Teteh bilang sampai Teteh udah nggak ditampakin lagi, akhirnya ditemuin sama sesosok Gondoruo terakhir sama suara kodok kayak suara orang. Iya. Nah, terus ke sininya Teteh nggak pernah lagi kan? Udah nggak pernah dapat gangguan-gangguan lagi nih. Di rumah kakak saya sekali bang. Mm-mm. Jadi dia rambut bang, dia lagi kayang. Rambut. Iya. Cuma kepala sama rambutnya doang bang yang kelihatan. Mm-mm. Di tembok-tembok bang. Oke. Jadi ada dapur, nyata sama kamar mandi. Mm-mm. Saya mau kamar mandi bang, malam-malam kan kalau di kakak saya dimatiin lampunya ya bang ya. Mm-mm. Cuma kalau dapur lampunya nyala. Saya lewat, kok saya bisa ngeliat lagi? Saya gitu kan. Saya diemin tuh. Besoknya saya cerita sama kakak saya. Semalam dia nih ngeliat ada pala. Masa sih? Katanya gitu kan. Iya teh, bukan pala nampakin ke dini, tapi cuma rambut doang. Oke. Rambut doang. Oke. Posisi dapurnya Teh seperti apa tuh Teh? Posisinya sih kayak biasa aja bang. Tapi bersih. Bersih. Oke. Sebelahnya itu, sebelah rumah kakak saya itu tukang bunga bang. Tukang bunga kuburan. Oh, seperti Iya. itu. Oke. Saya juga nggak tahu. Saya sempat mikir bang, apa dia ngikutin saya lagi gitu kan? Kok saya bisa ngeliat? Tapi perasaan Teteh gimana? Dia masih ngikutin lagi gitu? Perasaan saya sempat berpikir kayak begitu bang. Oke, karena Teteh masih bisa melihat lagi dong ya kan? Pasti Iya. yang awal Teteh bilang pernah cerita ditemuin rumah Teteh, di rumah teman Teteh bisa ngelihat makhluk karena ada dia ngikutin Teteh lagi di belakang. Iya. Nah, seperti ini tadi ngeliat lagi berarti Teteh pirasatnya pasti ada dia ya Teh. Iya, benar. Oke Teh. Aduh, terima kasih banyak nih Teh. Oh, sungguh bener-bener ceritanya Teh. Sungguh bener merinding banget ceritanya, serem banget Teh. Iya. Ada pesan-pesan nggak nih Teh buat teman-teman atau yang udah nonton channel HGT? Ya, buat penonton, buat subscriber Bang Hendrik ya. Kalau di mana-mana kita jaga sikap. Betul. Ya, jaga ucapan. Kita karena berdampingan ya Teh. Iya. Terus dukung Bang Hendrik ya. Amin, mudah-mudahan ya Teh. Oke Teh, mungkin sampai di sini aja ya Teh ya. Iya. Terima kasih banyak Teh udah mau bercerita di channel HG, udah nempatkan waktunya Teh. Ya. Semoga Teteh dan keluarga sehat selalu Teh. Amin. Diberikan rezeki yang berlimpah, sehat, panjang umur lah ya Teh. Ya, amin. Nah buat teman-teman, mungkin saya akhiri ceritanya Teh Dini sampai di sini. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video Hendrik Gimanto. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendukung channel Hendrik Gimanto, yang udah subscribe, like. Mudah-mudahan sehat dan panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah, selalu dalam perlindungan Allah. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Teh Dini, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hendrik Gimanto dan Teh Dini mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.